Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Sita dari kelas A PGMI 2023 dengan NIM 060107230005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Juhaini MPDI. Berikut penjelasannya. Kalimat adalah suatu teks yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran dalam wujud lisan maupun tulisan yang tersusun dari beberapa kata yang susunan ketatabahasaannya memiliki peraturan tertentu. Kalimat memiliki pola-pola tertentu agar memudahkan pemakaian bahasa dan agar mudah dipahami oleh orang lain. Terdapat 6 model pola kalimat, antara lain: pertama, subjek predikat. Contohnya, saya mahasiswa. Kedua, susunan subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ayah membeli mobil. Ketiga, subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, beliau menjadi ketua koperasi. Keempat, susunan subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, kami tinggal di Sidoarjo. Kelima, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang. Keenam, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Jarjit memukul Mail di kelas. Selanjutnya, kalimat juga terdiri atas bagian-bagian yang dibedakan menjadi unsur pembentuk inti dan bukan inti. Bagian yang tidak dapat dihilangkan disebut inti dan bagian yang dapat dihilangkan disebut bukan inti. Contohnya, kami kemarin sore mendatangi pertemuan itu. Kata kemarin sore merupakan bagian bukan inti karena tanpa kata tersebut, kalimat tersebut masih bisa tersusun dengan baik. Kalimat memiliki beberapa jenis, antara lain kalimat sederhana, kalimat luas, kalimat aktif dan pasif, kalimat analitis, dan sintetis. Yang pertama, kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang dibentuk oleh subjek, predikat, dan objek atau pelengkap. Kalimat sederhana selalu dibentuk oleh satu klausa. Kalimat sederhana sering pula disebut kalimat inti atau kalimat tunggal. Yang kedua, yakni kalimat luas, disebut juga kalimat majmu', yaitu kalimat gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal yang mengandung lebih dari satu klausa. Kalimat majmu' dibedakan menjadi dua, yakni kalimat majmu' setara dan kalimat majmu' bertingkat. Kalimat majmu' setara adalah suatu jenis kalimat majmu' yang unsur-unsurnya memiliki kedudukan setara atau sederajat dengan kata penghubung, yakni dan atau tetapi, melainkan serta sedangkan. Lalu kalimat majmu' bertingkat adalah suatu jenis kalimat yang unsur-unsurnya memiliki kedudukan yang tidak setara atau sederajat dengan kata penghubung jika, kalau, apabila, andai kata, sebab, karena, bahwa, agar, supaya, meskipun, dan walaupun. Yang ketiga, yakni kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor dengan ditandai oleh predikat yang terdiri atas kata kerja. Ciri-ciri kalimat aktif antara lain: yang pertama, subjeknya sebagai pelaku. Kedua, predikatnya berawalan me atau ber. Yang ketiga, predikatnya tergolong kata kerja aus. Contoh kalimat aktif yakni mereka mulai meneruskan perjalanan. Kemudian yang keempat, yakni kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat turunan yang dibentuk dengan menggunakan verba pasif, yaitu yang berawalan di dan subjeknya merupakan tujuan dari pekerjaan dalam predikatnya kata kerja. Ciri-ciri kalimat pasif adalah sebagai berikut. Pertama, subjeknya sebagai penderita. Kedua, predikatnya berawalan di, ter, atau ter dengan belakang kan. Ketiga, predikatnya berupa predikat persona seperti kata ganti orang disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Contoh kalimat pasif yakni pencuri itu ditembak polisi.
Kemudian yang kelima yakni kalimat analistis. Kalimat analistis adalah kalimat yang di dalamnya terkandung kebenaran yang umum dan berlaku di mana-mana. Contohnya, kucing adalah binatang. Kemudian yang terakhir yakni yang keenam, kalimat sintetis. Kalimat sintetis adalah kalimat yang kebenarannya didasarkan oleh hasil observasi dan pengamatan. Contohnya, makhluk Tuhan pasti beriman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.